Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah gambar teknik kita. Hari ini saya antusias banget karena kita bakal ngupas tuntas sebuah desain mekanik yang jujur aja brilian banget. Nggak usah pakai lama, yuk langsung kita bedah desainnya. Coba bayangin deh, pas kalian lihat deretan pipa panjang yang terpasang rapi di gedung-gedung bertingkat, pernah kepikiran gak sih gimana caranya pabrik bisa bikin ribuan klem penahannya dengan bentuk yang persis sama? Identik sempurna loh. Dan gilanya lagi, mereka ngelakuin itu cuma dalam hitungan jam, tanpa ada satupun cacat produksi dari manusia. Ini bukan cuma soal logistik ya teman-teman, ini adalah tantangan fisik masif yang butuh solusi teknik mekanik yang benar-benar elegan dan super kuat. Nah, ini dia bintang utama kita hari ini. Sebuah cetak biru dari Politeknik Negeri Malang untuk sebuah alat yang resminya disebut Press Tool Clamp Pipe. Coba perhatiin sebentar deh kerumitan garis, potongan, dan dimensinya. Kelihatan ribet banget kan? Wajar kok. Tapi tenang aja, kalian ada di tempat yang pas. Karena kita bakal pretelin ini semua bareng-bareng supaya jauh lebih masuk akal dan gampang banget dipahami. Oke, ini rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari ngobrolin tantangan produksi massalnya, terus masuk ke anatomi alatnya, gimana cara kerjanya, rahasia presisi di balik pedasnya, sampai nanti kita evaluasi soal material ST37. Sip, lanjut. Kita masuk ke bagian pertama, tantangan produksi massal pipa, dan kenapa efisiensi itu krusial banget. Jadi gini loh, kalau cuma bikin satu atau dua klem pipa pakai palu, tang, dan dipanasin, ya pasti gampang lah buat pandai besi yang jago. Tapi, gimana kalau kalian dapat orderan bikin 10.000 klem untuk proyek infrastruktur raksasa? Kunci dari produksi massal itu cuma satu, replikasi sempurna berkecepatan tanpa ada sedikit pun ruang buat human error atau kelelahan. Nah, alat yang ada di cetak biru kita tadi, itu diciptakan khusus banget buat nyingkirin yang namanya faktor manusia tadi. Semuanya serba otomatis dan konsisten. Masuk ke bagian 2, yuk kita lihat lebih dekat anatomi Press Tool Clamp ini dan apa aja sih komponen utamanya. Di pojok kanan bawah gambar teknik tadi, ada tabel material. Mari kita absen dulu para aktor kita hari ini. Ada 7 bagian utama: base, core, cavity, top, ejector, spring, dan part atau segmen itu sendiri. Nah, ada satu hal yang bikin penasaran dari tabel ini. Semua komponen keras yang tugasnya menghantam plak baja ini ternyata dibuat dari material yang sama, yaitu baja ST37. Kita bakal bahas lebih dalam soal plot twist material ini di akhir sesi nanti ya. Sekarang kita mulai dari fondasinya dulu. Coba fokus ke pandangan isometrik 3 dimensi di kanan atas, sama pandangan depan di kiri. Poin krusialnya itu ada di base atau dudukan bawah nomor 1 dengan ukuran 400 x 350 dan plat top alias bagian atas nomor 4 berukuran 300 x 250. Dua komponen tebal ini bisa dibilang adalah rahang penjepit raksasa yang tugasnya nahan semua beban struktural dari mesin press nanti. Terus kita intip ke area tengah tempat aksi utamanya terjadi. Ada core nomor 2, cavity nomor 3, dan ejector nomor 5. Core ini posisinya diam, yaitu landasan cetakan dalamnya. Terus cavity adalah rongga cetakan luar yang bakal menekan plat baja buat bikin progresi core tadi. Dan ejector, wah, ini komponen favorit saya. Dia ini semacam pendorong kecil yang cerdas banget. Tugasnya nendang klem yang udah jadi supaya gampang keluar dari alat dengan aman. Oke, bagian 3, mekanisme kerja pembentuk pipa. Gimana sih bagian-bagian yang kelihatannya statis ini bisa bergerak dan kerja bareng? Bayangin aja, alat mekanik ini kayak cetakan kue kering, tapi ukurannya raksasa buat industri berat. Urutannya gini, pertama, plat baja mentah masuk. Kedua, plat top dihantam turun dengan tenaga hidrolik yang luar biasa kuat dari mesin utama. Ketiga, cavity ikut turun, ngejepit plat baja itu ke core. Dan, bam! Baja dipaksa bengkok jadi setengah lingkaran secara instan. Keempat, pas rahang top terangkat naik lagi, si ejector langsung nendang klem yang udah jadi tadi keluar. Jadi prosesnya bisa langsung diulang detik itu juga. Cepet banget kan? Coba perhatiin potongan melintang ini deh. Tepat di pusat gambar, terjepit tak berdaya di antara komponen atas dan bawah, itu adalah komponen nomor 7. Itu part atau material mentah ukuran 20 x 200 mm yang lagi dieksekusi. Di titik temu inilah semua keajaiban deformasi fisik itu terjadi. Penjepitan yang super solid, ini memastikan kalau tiap potong baja ditekuk persis ke sudut lengkungan yang sama. Bener-bener gak ada toleransi buat melenceng sedikit pun. Lanjut ke bagian 4. Ini dia senjata rahasia yang menurut saya paling keren.
rahasia presisi pada pegas dan dinamika kecepatannya. Arahkan mata kalian ke komponen spring atau pegas nomor 6 yang ada di sekeliling tiang penyangga alat. Kalau dilihat sekilas, ya bentuk ulirnya kayak konstruksi biasa aja kan? Tapi jangan salah sangka. Pegas mekanik yang tebal ini sebenarnya adalah detak jantung dari siklus produksi yang tiada henti di alat ini. Pegas ini punya peran ganda yang sungguh luar biasa loh. Waktu mesin nekan dengan gaya ribuan kilogram, pegas ini nyerap energi tersebut sambil jaga ketegangan plat tetap sejajar, supaya pembentukannya tetap presisi sempurna. Terus, ini bagian magisnya. Begitu tekanan hidroliknya dilepas, energi potensial di dalam pegas dengan seketika melempar plat top kembali ke posisi atas awalnya. Kecepatan reset ini yang memangkas waktu dan bikin pabrik bisa nekan tuas mesin berulang-ulang tanpa harus nunggu lama. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 5, keterbatasan alat dan material ST37. Karena sekeren-kerennya sebuah efisiensi desain, kita wajib lihat ketahanannya. Gak ada karya engineering yang tanpa celah kan? Ingat spesifikasi di tabel material awal tadi? Seluruh alat ini dibangun pakai baja ST37. Buat kalian yang paham metalurgi, pasti langsung mikir, loh, ST37 kan mild steel atau baja karbon rendah. Ya betul banget, ini tuh baja struktural standar yang bagus buat bikin pagar, bangunan atau sekedar penopang. Ini bukan baja perkakas atau tool steel yang keras dan tahan gesekan. Jadi pakai baja lunak buat bikin alat yang tugasnya bertabrakan sama baja lain ribuan kali sehari. Ini jadi sebuah tanda tanya besar dari sisi rekayasa manufaktur dan daya tahan. Jadi, poin krusialnya ada di kompromi desain. Di satu sisi, kelebihan alat ini mengagumkan banget. Presisinya konsisten dan waktu produksinya super efisien karena bantuan pegas tadi. Tapi di sisi lain, kekurangannya juga sangat nyata. Alat ini benar-benar kaku. Dia hanya dilahirkan buat nyetak satu jenis klem ukuran 20x200 mm. Nah bisa lebih. Ditambah lagi dengan material ST37, bagian core dan cavity-nya bakal sangat rentan aus. Kalau permukaannya mulai terkikis karena gesekan terus-terusan, ujung-ujungnya klem yang dihasilkan perlahan-lahan bakal kehilangan akurasinya. Kalau kita memundurkan pandangan dan lihat lagi gambar teknis utuh ini sekali lagi, kita bakal sadar satu hal. Cetak biru ini adalah sebuah mahakarya untuk tujuan khusus. Para insinyurnya ngerancang ini buat mencari satu masalah spesifik secepat dan semurah mungkin. Walaupun itu berarti mereka harus mengorbankan fleksibilitas dan umur pakai alat itu sendiri. Dan fakta ini bawa kita ke sebuah pemikiran yang menarik di era industri modern ini. Menurut kalian, di masa depan, apakah pabrik-pabrik manufaktur massal bakal terus setia berinvestasi bikin alat mekanik statis berpresisi tinggi kayak gini cuma demi kecepatan mentah? Ataukah kita bakal lihat transisi total ke sistem dengan robotik yang mungkin secara teknis lebih lambat, tapi bisa diprogram ulang buat bikin klem berbagai ukuran tanpa perlu repot bongkar pasang mesin? Wah, sebuah dilema efisiensi yang seru banget buat direnungkan. Oke, makasih banyak ya udah mau belajar dan membedah gambar teknis ini bareng saya hari ini. Sampai jumpa di analisis mendalam kita berikutnya.